Halo, langsung aja lah. Hai, semoga suaranya kedengeran. Harusnya sih kedengeran karena suaraku kencang. Udah di jalan mudik kita. Ini kali kedua aku mudik ke Solo Kali pertama untuk mudik bawa Arbi. Arbiga. Tapi Arbinya tidur guys, dia ada di kasir di belakang. Makanya aku posisinya di belakang. Nanti kita lihat. Jadi perjalanan ya seperti biasa tadi sholat id dulu di Jatiwaringin. Ya, sholat id. Aku nggak sholat id Ya dan karena ada Arbi, jadi aku nemenin Arbi di rumah. oh ya for konteks Arbinya masih 3 bulan. Ya. Lebih dikit banget. Dari terakhir bikin video tunggu sebulan. 2 bulan. Udah di apartemen ya. Iya. Jadi udah 2 bulan. Terus ya udah tadi akhirnya berangkat jam 10 kurang lah. 10 kurang ya 10 kurang 15 kalau nggak salah. 10 kurang 15. Alhamdulillah jalannya nggak sepadat mudik 2 tahun sebelumnya. lalu. Tapi nggak bisa terlalu ngebut juga karena udah dibilang sama dokternya Jangan ngebut-ngebut tapi tetap kenceng. kenceng tapi nggak sekenceng. Iya sih. Dan lebih memperhatikan jadwal minum Arbi Ya, jadi banyak berhentinya. di rest areanya. Jadi kita ada 2 kali berhenti ya. Betul. Jadi tetap prioritas utamanya Arbi, walaupun yang ngebet banget mudik papoynya. Iya betul. Pak Poynya sangat-sangat pengen banget bawa Arbi mudik. Wow. Ada cahaya-cahaya surga. Gitu. Jadi sekarang tadi berhenti sempet di kilometer 166 Terus yang kedua di 424 di 429 tahu. 424 rest areanya. Iya deh itu deh. Baik, 429 segitu di Semarang intinya. Ya terus sekarang udah menuju Solo. Estimasi dari Google sih sekitaran ya 40 menit ya. Ya 45 menit lagi nyampe. Jadi pengalaman seru banget. Nanti videonya kita rekap jadi satu perjalanan mudik pulang pergi. Sekarang lagi mendung, gelap, Ya hujan, enak sih jadinya adem. ya jadi ada. Terus Arbi, alhamdulillah sejauh ini kooperatif banget. Dia udah kita briefing dari hari-hari sebelumnya bahwa kita akan pergi ke Solo, kita akan di perjalanan selama berjam-jam. Dan Arbi yang biasanya berhenti sedikit itu nangis, ini cenderung jauh lebih aktif. Alhamdulillah. Iya, jadi Arbinya semoga aja sehat-sehat terus sampai Solo, sampai
Halo. Halo, Halo. Halo. OTW pulang. Kita sudah OTW Bekasi lagi. Ya, udah di tol Cipali, dapat one way asyik. Kayaknya one way-nya lebih ramai. Yang sebelah kanan lebih ramai dari sebelah kiri. Iya, memang. Karena orang nggak tahu pengen one way. Jadi ya, oke, jadi selesai sudah journey kita di Solo selama 4 malam. 5 hari 4 malam. Hari 4 malam, Senin berangkat, pulang Jumat. Jadi walaupun lebarannya apa ya, nggak nyekar. Oh iya, kita ditinggalin Nyekar sih lebih tepatnya. Iya, karena Jadi udah nggak destinasi lagi. dibalik situasinya, biasanya hari pertama itu ke Salatiga, hari kedua Nyekar, ini malah hari pertamanya ke Nyekar, hari keduanya ke Salatiga. Ya, jadi ya memang harus ada yang dikorbanin kali ya destinasinya. Karena tahun lalu kita nggak ke Salatiga, terus kayak tahun ini request pengen ditemenin ke Salatiga, ya udah jadinya yang dikorbankan Nyekarnya. Betul. Aduh, tiba-tiba hujan. Semoga suaranya kedengeran. Kemarin juga hujan deh pas ngerekam terakhir. Iya, terus tadi cek lagi, kedengeran nggak sih? Iya, belum. Karena ada yang lupa bawa mic ini. Udah hari pertama kita nyampe dulu, nyampe Senin. Kita Istirahat. sampai hari Senin jam 6 kurang ya. Iya. Jam 5 sebenarnya. Tapi ke Indomaret dulu. Setengah 6 lah nyampe rumah sumber. Rumah Sumber, rumah yang dibangun Papa Denny. Oh iya. Oh iya, dibangun wayang. Terus alhamdulillah Ardi juga seperti di video kemarin sebelumnya, Ardi anteng, bener-bener anteng sampai Sumber. Iya. Kemarin lupa ngeliatin kondisi Arbi di belakang. Iya, Nanti kita. kita Kadang Bandung hujan lebat, ngeri. terus Hari keduanya. ya udah, jadi nyampe itu kita nggak kemana-mana lagi, istirahat dong ya. Iya. Main apa ya? Kan malam. Indomie. Oh enggak, kita pergi malam tuh. Mana? Malam kita ke rumah Tante Dewi Probo. Oh iya bener. Jadi pas nyampe bersih-bersih sebentar, istirahat, lonjorin kaki sebentar sambil nungguin mamah yang lagi meninjau posko. Terus kita diajak ke rumah salah satu saudaranya. Iya. Yang Dewi Batik kalau Arbi. Kalau Arbi nanti manggilnya Eyang Dewi Batik. Kita manggil Tante Dewi Batik. Oke, terus hari kedua kita ke Salatiga. Hari kedua full ke Salatiga. Kita ke rumah Budaya Bude Asi sama yang Sar. Yang Sar. Yang Sar. Ya. Kalau ditanya urutannya ke Bapak Gusti, terus mesti Bapak Gusti nggak tahu. Nenek pinter. Jadi intinya saudara lah. Saudara nenek pinter pokoknya. Dan Eyang Sar itu nenek kita. Dia pintar banget soalnya. Dia ngajar ya tuh. Iya, guru. Dan masih seger alhamdulillah. 90. Umurnya 96. Oh, gokil. Terus Arbi dikasih THR sama Eyang. Terus habis itu sebelum pulang mampir dulu ke Wedang Ronde. Wedang Ronde. Memang selalu Salatiga selalu mampir Wedang Ronde, walaupun kali ini Wedang Rondenya sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena biasanya kita di emperan ke toko roti Tegal, walaupun di Salatiga namanya toko roti Tegal. Nah, sekarang di Nyonya Ong. Ya, Wedang Ronde Nyonya Ong. Dan ya lebih rame, tapi ya sama-sama enak, lebih variatif aja. Iya. Kalau yang di Roti Tegal tuh Wedang Ronde tok. Iya, ronde sekoteng, bukan ronde sekoteng. Oke. Udah, terus pulang. Terus kita pulang. Ya, perjalanan
3 jam yang kita terapkan di mall. Ya itu sama aja pas kita pergi-pergi. Jadi Iya. kebetulan juga rumah sumbernya aman banget. Jadi ya udah kita banyak istirahat, nggak usah terlalu banyak kemana-mana gitu. Ya, terus hari ke-3 hari Rabu kita ke enggak ya, kita Kita makan malam apa sih yang pas pulang dari Salatiga? kan malam Apa ya? Aku lupa sih aku. makan ini tahu Gudar mie Galatin Selat Solo di GoFood. Selat Badarmo. Oh, Besti. Besti kok salat sih? Salat sih. Besti. Oh, kita Gojek karena dari Salatiga kan tadi kita bilang capek, maksudnya istirahat aja, pengen pulang. Akhirnya kita pulang dan kita Gojekin makanan Besti Darmo. Iya. Ya, yang makan pergi ya. Oh. Terus ya udah besoknya Acaranya siang. acaranya siang. Jadi kita nyantai-nyantai. Arbi berenang untuk kedua kalinya. Oh ya, pagi sebelum ke Salatiga kita juga berenang. Iya, setiap pagi berenang. Setiap pagi berenang. Dan papoynya lari. Jadi bukan. Iya, lumayan. Ya. 4 malam 2 lari sama seling. Terus ya hari ketiga itu kita ada acara di hotel Kumpul keluarga Wiryo keluarga Suharjan. Wiryo Suharjan. Trah, kalau kata katanya ada Trah Wiryo Suharjan itu keluarganya Eyang. Jadi kumpul semua, kebetulan eyang-eyangnya sudah almarhum dan almarhumah. Jadi tinggal anak cucunya. Iya. Terus ya udah deh, biasanya di acara itu kita kenal-kenalan lagi, terus kayak apa ya, mengumumkan sedikit live update 2 tahun. Iya, yang dilakukan ke OST. Terus udah di situ Arbi juga sangat kondusif, dia tidur, terus nanti dia bangun, dia tidur lagi, baiknya. Iya, terus habis itu sebenarnya ada acara lanjutan ke rumah Gondo Wijayan dan nenek kucing. Habis itu ketemu teman-temannya papa di bubur bakar. Tapi Tapi kita karena menyesuaikan jadwalnya Arbi lagi, kita kembali ke rumah, ke sumber duluan. kita pulang ke rumah ke Sumber. Sebelum pulang kita jajan kopi sama kue. Betul. Terus ya udah habis itu malamnya, nah ini malamnya juga kita mengalah untuk stay at home karena Yang lain yang pergi lain ya? pada pergi buat nonton wayang. Oh bener. Mereka nonton wayang orang Di di Sriwidari. Taman Sriwidari. Terus karena kita nggak mungkin ya, maksudnya kita bawa Arbi nggak Terlalu mungkin. malam. Dan itu acaranya malam banget, startnya aja baru 7:30. Kita takut Arbi juga overwhelmed dan overstimulate. Jadi ya udah, kita memutuskan untuk stay di rumah dan Gojek ke Prabon. Tadinya mau bakmi Jawa, tapi udah sejam nungguin di cancel karena mungkin terlalu rame ya kalau lebaran. Jadi ya udah kita di cancel, terus kita pesan yang baru yang udah mainstream aja, yang udah pasti diterima ordernya. Oh ya, selain kita rutin berenang, Papoynya rutin lari, di Solo kita 4 malam dan teman-temannya kita beli CJ. Kudu wajib. Harus mesti. Terus udah Gojek ke Prabon, terus besoknya Hari bebas. hari bebas sebenarnya ya, karena nggak ada acara, nggak ada harus kesini harus itu, akhirnya
Oh iya benar, Nah, Pasar kita Gede. ke Pasar Gede. Nah, kita ke Pasar Gede. Aku nggak turun karena Ardi nyenyak banget dan ngelihat Pasar Gede rame Rame. pol, Warah. rame parah. Jadi kayaknya aku mengalah untuk nggak turun nemenin Ardi. Yang turun Dian, Gusti dan yang lain. Terus mereka banyak beli sesuatu kayak ayam khas Pasar Gede, ayam goreng ya, bukan ayam utuh, bukan ayam hidup. Dawet. Terus dawet telasi yang rame banget, tapi di sana di Pasar Gede itu ada beberapa spot, jadi harusnya bisa aja dapet sih pasti. Terus Kecap. Tante Ani beli kecap, beli Karak. karak, beli ya pokoknya kebutuhan buat di rumah lah kalau di Pasar Gede tuh. Terus sama titipannya Mas Eka juga sama Mbak Dia. Terus habis dari Pasar Gede kita ke Orion. Orion tuh rame pol. Orion tuh kayak toko oleh-oleh terkenal di Solo yang khasnya tuh lapis Surabaya sih itu ada namanya ya. Habis legit. Legit tuh nggak kayak gitu, legit tuh yang rumput tuh legit. Ya kue lapis. Pokoknya kue lapis. Nah, namanya lapis Mandarin kalau di Solo tuh. Di Orion itu namanya lapis Mandarin. Nah, terus ya sudah, jadi kita beli. Basically yang belanja di Orion cuma aku karena aku cuma pengen si lapis Mandarin itu buat mama. Sudah deh. Habis itu kita cari makan siang. Nah, memang sudah dijadwalkan kalau makan siangnya tuh akan makan bembean means makan kambing, sate kambing. Terus kan memang ada dari beberapa orang yang suka kambing itu cuman aku, Tante Ani, Bika dan Adnan. Kami sama Gusti gak suka. Jadi udah kita cari pertama ke Bejo, namanya Bu Haja Bejo. Tapi nyampe sana ada sih sate kambingnya, tapi sate buntel, tengklengnya itu pada habis. Jadi tongsengnya masih ada. Masih ada. Jadi yang udah ada buntel sama gulai sama tengkleng. Terus katanya bilang, ya udah deh jangan di situ deh, kita keluar lagi aja cari yang lain. Nah, jadi kita cari yang lain karena di Solo tuh banyak banget bembean sebenarnya. Ya tinggal pilih aja Tinggal namanya siapa. Terus tapi yang enak tuh ada beberapa dan memang langganan keluarganya Gusti juga. Nah, terus akhirnya kita ke Pak Manto. Pak Manto tuh wah gila sih, rame banget tapi tempatnya gede memang. Terus ya udah makanannya tuh keluarnya satu-satu. Jadi kebetulan Dan gua nggak ikut. nah kebetulan kita parkir di salah satu kafe Di sebelahnya. di sebelahnya, nggak sebelahnya banget tapi kayak agak Beberapa. jalan begitu lah, beberapa jarak. Nah, dia nama Keni makan di kafe sama Ardi, karena Ardi nggak mungkin aku ajak ke Pak Manto karena itu hektik banget. Terus habis itu aku jalan ke Pak Manto sama yang lain. Sampai Pak Manto tuh udah pesen cepat tapi keluarnya tuh satu-satu. Pertama keluar nasi, udah nasi kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Terus yang kedua keluar minum, masa nasi pakai minum nggak mungkin kan. Ya udah nunggu sate, lama satenya keluar. Nah udah tuh alhamdulillah sate keluar. Udah makan setengah nasi pakai sate, nungguin tengkleng sama tongseng. Udah akhirnya nungguin satu-satu keluar. Terus yang kedua dari sate itu keluar lagi tengkleng rica. Wah enak banget, enak pedes gitu. Terus kalau itu dagingnya sapi mungkin Gusti suka, soalnya kuahnya enak banget. Terus habis itu dari tengkleng tongseng, wah udah nungguin tongsengnya tuh lama banget, kayak aku hampir menyerah, kayak aduh kalau ampe nih tongsengnya belum keluar Gusti udah nelpon si Arbi nangis minta nyusu, aku bakal jalan sih kayaknya, karena panas banget di dalam juga ungkep gitu loh. Kayak pengen kabur gue rasanya. Terus ya udah akhirnya datang dan Gusti belum nelpon juga. Ya udah akhirnya kata tante nih sabar udah ayo makan pelan-pelan udah tongseng, tapi dia keluar tapi dia enak
kemungkinan juga cuma makan makanan kafe lah, nasi goreng, Iya. spaghetti gitu. Tahu, cabai merah. Ya, habis itu udah Kita berencana pulang, tapi mampir ke Lokananta. Lokananta. Kayak Lokananta tuh tempatnya bagus sih. Terus ada beberapa pilihan. Dia tuh kayak M-Block gitu. Terus ada store-store kecil, culture gitu lah ya. Cuman lagi-lagi kayaknya kita itu bukan tempat yang buat Arbi pertama. Terus kedua juga pas sampai sana hujan deras pol. Iya. Jadi kayak nggak banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Akhirnya cuman ke salah satu toko, ada toko apa sih, vinyl. Iya. Apa sih namanya, vinyl? Sini ya. Iya. Toko vinyl gitu, dan dia jual kaos-kaos. Terus Anan sama Dika beli kaos di sana. Terus nggak lama ya udah kita Pulang. karena Arbi udah mulai rewel. Iya. Arbi rewel ya udah. Terus dia ngamuk di mobil karena dia pengen nyusul sebenarnya. Jadi Arbi itu sebenarnya ngamuknya bukan ngamuk yang rewel Gak gitu. nyaman kenapa Gak gitu. nyaman kenapa, cuman aus. Tapi kemarin pas pulang kita ngerasa nanggung banget kalau dia nyusu di mobil. Kayak tenang nanti kamu akan mendapatkan susu yang lebih nyaman, lebih proper di rumah, karena deket banget dari si Lokananta ke rumah. Nah, itu dia ngamuk-ngamuk sih kayak aku mau susu. Ya udah deh, habis itu pulang ke Sumber, istirahat bentar Istirahat untuk makan malamnya karena Oma Semar. Oma Semar angkringan. Karena kayaknya nggak lengkap kalau nggak ke Solo, nggak si Jack nggak angkringan. Nah yaudah, kita juga nungguin mama yang bekerja itu lumayan lama ya. Mama nggak gabung sama kita karena mama juga jauh perjalanannya ke Borobudur. Terus yaudah kita nunggu, bahkan pas kita udah lagi tiduran, udah malam itu udah jam 6 lewat lah, itu kita ditelepon untuk ke Oma Semar duluan, nanti mama nyusul ke Oma Semar. Terus yaudah nyampe di Oma Semar, kita dapat ruang VIP 2 karena kalau satu nggak muat. Kebetulan Om Wawan sekeluarga mau join, jadi nggak cukup kalau satu ruangan. Dan surprisingly yang tahun sebelumnya kita ke sana juga, dan biasanya makanannya lama banget nungguinnya, tapi ternyata Oke, tadi kepotong sedikit karena HP-nya panas. iya, intinya tadi kita sampai angkringan. Kita mau ke angkringan Oma Semar. Jadi sampai surprisingly Dia improve yang karena tahun lalu sebelumnya kita udah pernah ke sana dan makanannya datangnya lama banget. Terus ternyata kemarin nggak nyampe setengah jam udah datang makanannya. betul, karena kita udah ekspektasi kayak wah kita bakal nunggu lama nih, mana pasti udah banyak lagi gitu. Iya. Jadi enak kesana. Senang banget kita makan bakmi godok, ada bakmi goreng, terus Sate-satean. ada sate-satean, tahu goreng. Ardi ada yang pengen diajak juga bikin kayaknya video. ya. Oke, terus Habis itu udah besoknya kita pulang. pulang. Ya lagi-lagi karena Arbi capeknya kita pulang. Iya. Nggak usah malam-malam karena kita juga mau packing. Tadinya sih packingnya mau malamnya ya, cuman Tapi capek. tapi kayak ada Capek. yang capek gitu. Jadinya udah deh. Jadi kita besok pagi-paginya hari ini, tadi pagi karena kita berangkat juga nggak pagi-pagi banget. Kita Jam berangkat 8. habis sarapan jam 8. Sekarang jam 4 sudah 4. sampai. Iya, Berarti berarti 8 jam. 8 jam. Kemarin kita 8 jam juga ya. Ya. Emang Biasanya mungkin dulu kalau nggak punya bayi bisa 5 jam karena di gaspol. ada 3 jam ekstra Tapi paket karena bawa bayi. ada bayi, ada Arwi, jadi kita berhenti 2 jam. Sejam lah, kita 2 kali berhenti. Oke. Itulah perjalanan mudik pertamanya Arbi. Senang banget karena Arbi sangat-sangat kooperatif dan anteng.
alhamdulillah. Iya. Terus yang kita takutkan juga kayak takut macet, takut ini, ternyata lancar-lancar Lancar, aja, aman. alhamdulillah. Macet-macet Bener-bener dikit doang. dilancarkan banget nih perjalanannya Arbi. Terus Arbi cukup enjoy mamanya papoynya sih. Arbi cukup membuat mamanya papoynya enjoy dengan perjalanannya juga. Betul. Jadi oke, nanti kita cerita kalau Arbi mau kemana lagi ya. Pergi-pergi ajak Arbi kemana lagi ya. Bulan depan kita bikin video apa lagi nggak tahu, nanti kita Nggak tahu. Oke. Oke. Dadah. Dadah. Hai, Arbi mudik. Di, ini singgasananya Arbi selama mudik. Nih, ini suasana mudik. Kita udah nyampe di Cikampek. Iya, jadi Ini Pak supir. papoynya di depan sendirian. Nih, mamanya sendirian tuh gak ada. Mamanya di belakang sebelah Arbi. Papoynya. Nih Arbi nih. Bi, kamu lagi sibuk ngapain, Nak? Udah ya. Dah. Arbi happy. Hei. Tendang. Enggak. Iya, freestyle bocah. Pipinya itu. My boy, you're so handsome when you're smiling. Yes? Keep smiling, my boy.